Bab 111. Ingin hidup. Mendengar kata-kata Mileye, Benetmo bertiga langsung bergegas menyerang. Bunuh. Dia, Mileye, tidak pernah menjadi orang yang berhati lembut. Karena kedua akademi telah mencapai titik di mana sudah menjadi masalah hidup atau mati, mengapa tidak membunuh mereka semua? Akademi Changmu memperlakukan mereka Akademi Changlan tanpa ampun. Bunuh. Mileye sendiri bergegas maju lagi. Dia cepat, tapi pedangnya lebih cepat. Begitu orang itu menyerang, pedang itu sudah terbang menuju Master Alam Harmoni Dewa Akademi Changmu. Wajah Master Alam Harmoni Dewa yang sedang bertarung dengan Benetmo berubah drastis. Dia tiba-tiba berbalik, dan pada saat ini, pedang itu datang. Bang! Master Alam Harmoni Dewa langsung terlempar. Pedang keindahan spiritual pada saat ini hendak terbang, tetapi pisau terbang lebih cepat. Pada saat Master Alam Harmoni Dewa terbang, pisau terbang langsung menembus tenggorokan Master Alam Harmoni Dewa. Jelek. Kepala Master Alam Harmoni Dewa itu langsung terbang, darah seperti tiang. Benetmo melirik Mileye yang tidak jauh, dan berkata dengan suara rendah, rebutan penggal kepala seseorang. Mileye memegang pedang di tangan kanannya dan melambaikannya ke samping, 10 kaki jauhnya. Jelek. Kepala Master Alam Harmoni Dewa lainnya langsung terbang. Pembunuhan instan. Langsung membunuh instan. Melihat pemandangan ini, beberapa mahasiswa Akademi Changmu di lapangan kaget sampai ekstrim, namun tidak ada yang memilih untuk menyerah. Menyebut menyerah sekarang hanyalah penghinaan untuk diri sendiri. Perang. Kedua belah pihak tidak punya jalan keluar. Adapun Master Alam Harmoni Dewa itu, jika mereka bertarung sendirian, kecuali Mileye, akan sedikit sulit bagi Benetmo bertiga untuk membunuh mereka. Tetapi sekarang, ada 4 orang dan mereka berempat tidak tertekan sama sekali. Ketika Master Alam Harmoni Dewa Akademi Changmu mati, hal selanjutnya adalah pembantaian. Sebuah pembantaian nyata. Di depan aula sekolah, para kepala siswa Akademi Changmu terus terbang. Para penonton di sekitar tampak ngeri, dan beberapa orang bahkan tidak berani melihatnya. Mereka berbalik dan melarikan diri menuruni gunung. Sangat kejam. Hari ini adalah akhir dari Akademi Changmu. Tak lama kemudian, hanya belasan mahasiswa Akademi Changmu yang tersisa di lapangan. Mereka sengaja ditinggalkan Mileye. 10 orang itu dekat satu sama lain, dan pakaian di tubuh mereka sudah ternoda merah darah. Mileye berjalan ke arah 10 orang, mau hidup. Salah satu dari mereka, Akademi Changmu, menyeringai, hidup. Bahkan jika kami mati berdiri, kami tidak akan. Jelek. Sebuah pedang langsung dimasukkan ke kepala siswa yang berbicara, dan darah berceceran. Melihat adegan ini, siswa yang tersisa tidak bisa menahan diri mundur beberapa langkah. Mileye menunjuk seorang murid Akademi Changmu, mau hidup. Tenggorokan murid itu berguling dan berjuang sedikit, tetapi pada saat ini, sebuah pedang terbang. Jelek. Tubuh akademi itu terkoyak oleh pedang. Darah berceceran di semua tempat bersama dengan 5 organ dalam. Kejam. Berdarah. Mileye tahu betul bahwa jika mereka dikalahkan, nasib mereka berempat hanya akan lebih buruk dari ini. Karena memilih untuk belajar seni bela diri, maka kamu harus kejam saat seharusnya. Mileye menunjuk ke siswa Akademi Changmu yang lain. Wajah murid itu berubah dan dia dengan cepat berkata, "Aku ingin hidup." Pada saat ini, kakinya gemetar. Mileye menghadap orang-orang yang tersisa dan tidak ada yang berbicara, tetapi segera, pedang keindahan spiritual di sebelah Mileye sedikit gemetar. Ketika mereka melihat adegan ini, para siswa dengan cepat berkata, "Kami ingin hidup. Hidup.
Di dunia ini, tidak semua orang tidak takut mati, apalagi jika ada kesempatan untuk bertahan hidup. Mileye berbalik dan menghadap ke bawah gunung. Ada 36 mayat Akademi Changlan di kaki gunung. Kalian bantu kami mengantar mereka pulang, ingat, dengan berlutut. Mendengar ini, semua orang di lapangan tiba-tiba terlihat masam. Mengantar pulang dengan berlutut. Ini sangat menghina. Mileye berkata dengan suara rendah, dibandingkan dengan penghinaan kalian kepada mereka, apa artinya penghinaan ini bagi kalian? Jika kamu tidak mau, tidak apa-apa, kamu semua tinggal di sini untuk memberi penghormatan kepada roh mereka di langit. Suara itu terdengar, pedang keindahan spiritual tiba-tiba melayang di atas kepala rombongan mahasiswa Akademi Changmu. Mileye mengangkat 3 jari, aku hitung 3. 3. Rombongan mahasiswa Akademi Changmu mengepalkan tangannya erat-erat, wajah mereka sangat jelek, dan ada keringat dingin di dahi mereka, jelas mereka sedang berjuang. Mileye menekuk salah satu jarinya, 2. Suara itu terdengar, dan pedang keindahan spiritual tiba-tiba jatuh. Jelek. Salah satu siswa Akademi Changmu langsung tertusuk dari atas kepala hingga bawah oleh pedang ini. Melihat pemandangan tersebut, garis pertahanan di hati para mahasiswa Akademi Changmu itu seketika ambruk. Tak lama kemudian, 6 taruna Akademi Changmu berlari terbirit-birit menuju jalur Gunung Changshan. Dengan cara ini, di mata banyak orang, para siswa itu membawa tubuh siswa Akademi Changlan menuju Akademi Changlan. Tentu saja, semua berlutut. Di atas Gunung Changshan, Mileye dan yang lain berdiri di depan akademi, dan di depan mereka, ada mayat dan darah di mana-mana. Akademi Changmu Kerajaan Jiang benar-benar hancur. Mileye mengangkat kepalanya dan menghadap ke udara, senior berdua, kali ini Akademi Changmu dihancurkan, terima kasih atas bantuan kalian. Sekarang, Akademi Changmu telah dihancurkan. Semua yang ada di Akademi Changmu dibagi rata di antara kita, bagaimana menurutmu? Kali ini, Ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang muncul di depan Mileye. Ketua Paviliun 9 berkata sambil tersenyum, baiklah, Kak Jiang dan aku bagi 30%, dan Akademi Changlan dapat 40%. Jangan menolak, teman kecil. Jika bukan karena gurumu membunuh Jahon Li, kami tidak akan bisa menghancurkan Akademi Changmu ini. Pada akhirnya, kami tetap mengambil keuntungan. Mileye berpikir sejenak, lalu mengangguk, kalau begitu, aku tidak sungkan lagi. Ketua Paviliun 9 tertawa, kita semua orang sendiri, kenapa kamu sopan? Bagilah rampasan. Akademi Changmu telah didirikan selama bertahun-tahun, dan pasti ada banyak harta karun. Ketika menjarah rumah harta Akademi Changmu, Benetmo yang lain bisa dikatakan ketakutan. Di antaranya, ada 49 senjata kualitas spiritual super, senjata spiritual alam eksplisit ada 6, salah satunya ternyata alam eksplisit level tengah, selain itu ada batu spiritual sebanyak 10 juta. Teknik pelatihan teknik seni bela diri dan sejenisnya juga tidak sedikit, dan sisanya tak terhitung. Ini bukan menjadi kaya, ini menjadi super kaya. Bagi ketiga pihak, itu benar-benar kaya mendadak. Jackman Jiang tidak bisa berhenti tertawa. Sekarang yang paling tidak dimiliki kerajaan Jiang adalah uang, dan dengan uang ini, perbendaharaan kerajaan Jiang akan cukup untuk 10 tahun. Ketua Paviliun 9 juga sedikit heboh, baginya dana tersebut masuk ke Paviliun Zuixian, juga merupakan prestasi besar. Impiannya bukanlah kerajaan Jiang atau Qingzhou, tetapi ke Central Land. Dia tidak ada harapan sebelumnya, tetapi sekarang, ada banyak harapan. Mileye dan yang lainnya tentu saja bersemangat. Dengan begitu banyak harta, membangun kembali Akademi Changlan akan jauh lebih mudah.
Sekarang untuk membangun kembali Akademi Changlan, yang paling kurang adalah batu spiritual, teknik seni bela diri, teknik pelatihan, senjata spiritual. Anda harus tahu bahwa siswa membutuhkan sumber daya untuk kultivasi. Dan dengan sumber daya ini, ketika merekrut siswa di awal, dan siswa masuk dan memiliki sesuatu untuk dipelajari, maka dapat melewati masa tersulit di tahap awal. Kali ini, Mileye serius ingin mendirikan Akademi Changlan. Segera, ketiga pihak membagi harta ini dan membersihkannya. Di pihak Mileye, mendapat 2 senjata spiritual alam eksplisit, 16 senjata kualitas super, 3 jilid teknik seni bela diri alam bumi, 3 jilid teknik pelatihan alam bumi. Selain itu, ada juga batu spiritual lebih dari 3 juta kualitas super, lebih dari 30 batu spiritual kualitas giok, dan beberapa item lainnya. Melihat benda-benda ini, mata Bennett Mo dan Jeffrey terpaku. Begitu banyak harta, ini benar-benar kaya. Namun, semua harta tersebut disimpan oleh Mileye di lantai 1 menara penjara alam. Ruang di lantai 1 menara penjara alam masih cukup besar. Setelah meletakkan barang-barang itu, Mileye berbalik menghadap ketua Paviliun 9 dan Jackman Jiang, senior berdua, aku pergi dulu. Ketua Paviliun 9 mengangguk, teman kecil, Paviliun Suixian sudah menerima barang-barang yang kamu berikan kepada kami sebelumnya, dan uangnya akan dikirim ke Akademi Changlan. Mileye melipat tinjunya, oke. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bennett Mo yang lain mengikuti. Melihat Mileye yang lain pergi, Ketua Paviliun 9 tersenyum kecil, kali ini kita menghasilkan banyak uang. Jackman Jiang mengangguk, kali ini, keluarga bangsawan kerajaan Jiang benar-benar menghasilkan banyak uang. Dapat dikatakan bahwa dengan keuangan ini, kekuatan nasional kerajaan Jiang secara keseluruhan dapat meningkat pesat. Menguntungkan untuk 3 pihak. Jackman Jiang dan Ketua Paviliun 9 saling berpandangan, lalu mereka berdua tertawa terbahak-bahak. Akademi Changlan, ketika Mileye yang lain kembali ke Gunung Gino, para murid Akademi Changmu juga membawa jenazah para murid dari Akademi Changlan ke puncak Gunung Gino. Di depan Mileye berempat, ada lebih dari 36 mayat, yang masing-masing sangat menyedihkan. Bisa dibayangkan bagaimana mereka diperlakukan di Akademi Changmu. Di samping, rombongan mahasiswa Akademi Changmu. Mileye tidak berbicara, mereka secara alami tidak berani bergerak. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, ayo berangkat. Para siswa itu tiba-tiba merasakan amnesti dan bergegas turun gunung. Mileye membawa Bennett Mo bertiga ke mayat-mayat itu, dan melihat mayat-mayat itu, air mata Agnes Ji mengalir lagi. Hari-hari ini, dia menangis paling banyak dalam hidupnya. Mileye berempat memberi hormat yang tulus kepada mayat di depan mereka. Mileye berkata dengan lembut, kalian bisa beristirahat dengan tenang. Mengatakan itu, dia menoleh ke Jeffrey, kuburkan mereka dengan baik, lalu bangun sebuah monumen dan ukir nama mereka di atasnya, sehingga calon siswa Akademi Changlan akan mengingat mereka, mereka mati untuk Akademi. Selain itu, cobalah untuk menghubungi kerabat mereka, dan jika bisa, cobalah untuk memberi kompensasi. Bennett Mo mengangguk, hubungi kerabat mereka, aku yang akan melakukannya. Mileye sedikit mengangguk, selain itu, ada satu hal lagi, meskipun Akademi Changmu sudah binasa, itu hanya cabang, oleh karena itu, krisis kita belum terselesaikan, aku dan kalian perlu meningkatkan kekuatan kita. Aku tidak memaksa kalian, jika kalian ingin bermalas-malasan, tidak masalah, jika mati di masa depan, aku pasti akan menguburmu dan menjadikan pemakamanmu mulia. Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Bennett Mo bertiga.
Mileye datang ke hutan manggis belakang. Dia duduk bersila, dan kemudian meletakkan tangan kanannya di matanya. Mata pedang. Prioritas utamanya sekarang adalah kultivasi mata pedang. Bersambung.